Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 69, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Tiket pesawat kelas 1 dipesan oleh Ziyarge Bai, dan ini pertama kalinya Nathan Lewis terbang kelas 1. Setelah menemukan tempat duduknya dengan tiket, Nathan Lewis duduk di kursi yang nyaman, sedikit memejamkan mata, dan menunggu pesawat lepas landas. Pada saat ini, dua anak muda memasuki kabin kelas 1. Seorang pria dan seorang wanita berpakaian sangat bergaya. Wanita itu berwajah oval dan memakai kacamata hitam. Setelah melihat tiketnya, dia duduk di sebelah Nathan Lewis. Dan anak laki-laki itu duduk di depan Nathan Lewis. Setelah gadis itu duduk, dia melirik Nathan Lewis, sedikit mengernyit, dengan jijik di matanya. Gadis itu memandangi anak laki-laki yang datang bersama dan berkata, "Kakak Leandro, aku tidak ingin berada di samping orang ini. Dia terlihat seperti kampungan, dan tubuhnya bau." Anak laki-laki itu buru-buru mengedipkan mata pada wanita itu, "Sabar dulu, pas pesawat take off, aku tukar tempat duduk dengan dia." Laki-laki itu tidak mau bikin masalah, lagi pula orang yang mampu beli kursi first class pasti luar biasa. Gadis itu cemberut, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. "Oke, tapi kamu harus memeriksa dengan cepat untuk melihat apakah ada tiket untuk konser Trina Song. Aku tidak ingin melakukan perjalanan dengan sia-sia. Ayah telah seorang teman di Gruyères, dia sangat luar biasa, dia sepertinya dipanggil Thiago Levon. Kudengar jika dia menginjak kakinya di Gruyères, seluruh Gruyères akan bergetar." Bocah itu buru-buru membual, "Kalau begitu hubungi dia dengan cepat dan beri kita 2 tiket di barisan depan. Aku paling suka Trina Song, tapi aku tidak mengerti mengapa konser diadakan di kota sekecil Gruyères kali ini." Gadis itu tampak bingung. "Oke, saya akan menghubungi terlebih dahulu, Anda duduk dan menunggu." Anak laki-laki itu mengangguk. Nathan Lewis terus mendengarkan dengan mata terpejam, dan ketika dia mendengar bahwa Trina Song pergi ke Gruyères untuk mengadakan konser, Nathan Lewis tiba-tiba merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan dia. Tidak mungkin, Trina Song tahu dia dari Gruyères, jadi dia pergi ke Gruyères untuk mengadakan konser, kan? Nathan Lewis sedikit mengernyit, jika itu masalahnya, maka Trina Song pasti akan mencarinya, lalu bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Ariana Smith? Sekarang ada Laida yang merangsang dirinya dari waktu ke waktu, dan Nathan Lewis tidak tahan lagi. Jika Trina Song datang lagi, Nathan Lewis merasa dia akan pingsan. Anak muda. Tepat ketika Nathan Lewis berpikir dengan liar, seorang wanita parubaya tiba-tiba menepuk bahu Nathan Lewis. Nathan Lewis buru-buru membuka matanya dan berkata, "Bibi, ada apa?" "Oh, saya hanya ingin bertanya. Saya dengar kali ini tiket pesawat kelas 1 dapat didiskon 20%, apakah diskon Anda?" Wanita parubaya itu bertanya dengan sopan. "Bibi, maaf, saya tidak tahu. Seorang teman membelikan tiket ini untuk saya, dan ini pertama kalinya saya mengambilnya," kata Nathan Lewis buru-buru. "Oh." Wanita parubaya itu tidak mengatakan apa-apa, dan duduk kembali di kursinya. Ketika anak laki-laki itu mendengar bahwa tiket Nathan Lewis dibeli oleh seorang teman, dan ini adalah pertama kalinya Nathan Lewis terbang, rasa jijik muncul di matanya, dan sikap angkuh muncul seketika. "Saudaraku, serahkan tempat dudukmu, kamu pergi dan duduk di depan, aku ingin berada di sebelah pacarku." Anak laki-laki itu berkata kepada Nathan Lewis dengan wajah bangga. Nathan Lewis hanya melirik bocah itu, mengabaikannya, lalu berbaring di kursi dengan mata sedikit tertutup. Melihat Nathan Lewis mengabaikannya, bocah itu langsung menjadi marah. "Bung, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Saya meminta Anda untuk pindah tempat duduk, jangan membuat saya tidak senang." Nathan Lewis masih mengabaikannya, bahkan tidak melihat anak laki-laki itu. "Sialan," bocah itu mengutuk, mengulurkan tangannya dan meraih kerah Nathan Lewis, tetapi sebelum tangannya menyentuh Nathan Lewis tiba-tiba membuka matanya dan meraih pergelangan tangan bocah itu. Tangan Nathan Lewis seperti catok, dengan kuat mencengkeram pergelangan tangan bocah itu,
kekuatan besar membuat bocah itu berkeringat dingin karena kesakitan, dan melolong keras. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sakit, sakit, lepaskan aku, bocah itu meratap, dan gadis itu melihat ini, dan langsung berteriak pada Nathan Lewis, kamu kampunan, cepatlah dan biarkan kakak Leandro pergi. Lepaskan. Nathan Lewis menoleh untuk melihat gadis itu, sorot matanya membuat gadis itu menutup mulutnya dalam sekejap. Namun, Nathan Lewis tidak menggunakan kekuatan, tetapi melepaskan tangannya, jika tidak, tangan bocah itu tidak akan berguna. Melihat hal itu, gadis itu buru-buru bangun dan membantu bocah itu menggosok pergelangan tangannya. Nak, kamu punya nyali. Ketika kamu tiba di Gruyères, akan ada seseorang yang terlihat baik untukmu. Bocah itu mengancam Nathan Lewis dengan gigi terkatup, tetapi dia tidak berani memaksa Nathan Lewis untuk mengganti tempat duduknya. Kakak Leandro, kamu baik-baik saja, tanya gadis itu khawatir. Tidak apa-apa, aku tidak menyangka kampungan ini cukup kuat. Ketika aku turun dari pesawat, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatanku. Kata bocah itu dengan ekspresi tidak senang. Segera, pesawat lepas landas, dan lebih dari 3 jam kemudian, pesawat mendarat dengan mantap di Bandara Gruyères. Nathan Lewis juga tidak memiliki barang bawaan, jadi dia bangkit dan turun dari pesawat. Sementara pasangan muda itu mengikuti di belakang Nathan Lewis, karena takut kehilangan Nathan Lewis. Aku sudah mengirim pesan ke Thiago Lefon, hari ini aku harus memotong kaki anak ini. Bocah itu memandang punggung Nathan Lewis di depannya dan berkata dengan gigi terkatup. Bagaimana dengan tiketnya? Gadis itu bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak masalah, dalam 20 baris pertama. Kata bocah itu dengan bangga. Kakak Leandro, kamu luar biasa, aku sangat mencintaimu. Gadis itu mencium wajah anak laki-laki itu. Berjalan keluar dari bandara, Thiago Lefon sedang menunggu Nathan Lewis di pintu keluar. Nathan Lewis telah memberitahu Thiago Lefon sebelum berangkat. Tuan Nathan, melihat Nathan Lewis keluar, Thiago Lefon bergegas menemuinya. Nathan Lewis melirik Thiago Lefon dan sedikit mengangguk. Benar, kekuatannya telah meningkat pesat beberapa hari terakhir ini. Thiago Lefon tersenyum, ini semua berkat bimbingan Tuan Nathan. Ayo pergi, mobil. Thiago Lefon tampak bingung untuk beberapa saat. Nathan Lewis terkejut, lalu segera teringat sesuatu, dan kemudian bertanya kepada Thiago Lefon, apakah Anda masih menunggu orang lain? Teman yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui, putranya datang ke Gruyères untuk menonton konser, tolong minta saya untuk menjaganya. Thiago Lefon berkata tanpa daya. Nathan Lewis memikirkan pria dan wanita yang dia temui di pesawat, dan juga ingat bahwa bocah itu menyebutkan nama Thiago Lefon. Jadi dia mengangguk dan berkata, dalam hal ini, mari kita tunggu. Pada saat ini, pria dan wanita itu juga meninggalkan bandara. Ketika mereka keluar, mereka berdua pergi dengan sangat cepat, seolah-olah sedang mengejar seseorang. Kakak Leandro, mengapa lelaki itu menghilang dalam sekejap mata, kata gadis itu dengan sedikit tidak senang. Jangan khawatir, dia tidak bisa kabur, selama dia di Gruyères, aku bisa menemukannya. Bocah itu mengeluarkan ponselnya, melihat foto di dalamnya, dan mencari di pintu keluar bandara. Foto itu menunjukkan Thiago Lefon. Segera, bocah itu menemukan di mana Thiago Lefon berada, dan buru-buru menarik gadis itu. Paman Thiago, saya Zedi Leandro. Bocah itu buru-buru memperkenalkan dirinya setelah berjalan di depan Thiago Lefon. Dia tidak memperhatikan Nathan Lewis yang sudah ada di dalam mobil, tetapi gadis itu melihatnya sekilas. Pada saat ini, jendela mobil terbuka, dan separuh wajah Nathan Lewis terlihat. Kakak Leandro, ini dia. Dia ada di sini. Gadis itu berkata dengan penuh semangat kepada Zedi Leandro. Zedi Leandro melihat ke arah jari gadis itu, dan juga melihat Nathan Lewis duduk di dalam mobil, dan langsung menatapnya. Paman Thiago, orang ini baru saja menindasku di pesawat, lihat pergelangan tanganku masih merah sekarang. Zedi Leandro buru-buru menunjukkan pergelangan tangan merahnya kepada Thiago Lefon. Nak, bukankah kamu luar biasa? Kamu akan terlihat baik nanti. Gadis itu juga mencibir pada Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis mengabaikan mereka, tetapi menatap Thiago Lefon dan berkata, ini orang yang kamu tunggu. Kening Thiago Lefon tiba-tiba berkeringat dingin, dan dia menamparkan Zedi Leandro dengan serius, apa yang kamu bicarakan? Jelaskan. Zedi Leandro dibutakan oleh tamparan, dan dia menatap Thiago Lefon dengan tidak percaya, sementara Thiago Lefon berkata kepada Nathan Lewis, Tuan Nathan, saya
saya benar-benar tidak tahu bahwa orang ini telah menyinggung Anda, dan ayahnya serta saya hanyalah kenalan. Saya akan mengirim seseorang untuk membuang mereka berdua ke sungai sekarang. Kata-kata Tiago Levon menakuti mereka berdua, lalu gadis menangis. Lupakan saja, biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Nathan Louis melambaikan tangannya dan mengangkat jendela mobil. Kalian berdua beruntung hari ini, cepat beli tiket pesawat dan pulang. Setelah Tiago Levon selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan pergi. Hanya pasangan muda ini yang dibiarkan berdiri di pintu keluar bandara dalam keadaan linglung, menyaksikan kendaraan melaju semakin jauh seperti orang idiot. Villa Teluk Genuo, Ariana Smith sedang sibuk di dapur, dan seluruh dapur penuh kabut asap. Sudah kubilang jangan terlalu sibuk. Kamarnya berbau asap berminyak. Kita baru berpisah beberapa hari. Segera kembali. Laida memegang hidungnya dan membujuk Ariana Smith. Itu tidak bisa dilakukan. Aku harus belajar memasak dan menjadi istri dan ibu yang baik. Kalau tidak, Nathan Louis akan direnggut. Aku sudah mulai merasakan krisis, bujukan, dan masih sibuk di dapur. Mendengar kata-kata Ariana Smith, Laida Serio tidak tahu kenapa, dan sedikit tersipu. Aku tidak akan mencuri Nathan Louismu. Oh, aku tidak menyebutmu. Jika kamu menyukainya, kenapa kamu tidak menggunakan kekerasan? Kita hanya perlu bersama, dan kita tidak akan membuat Nathan Louis begitu tampan. Ariana Smith bercanda dengan Laida Serio. Jantung Laida Serio melompat-lompat, dia tidak bisa mengerti mengapa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali Ariana Smith mengatakan itu, dia bahkan benar-benar memiliki ide ini. Laida Serio, apa yang kamu pikirkan? Laida Serio buru-buru berteriak pada dirinya sendiri di dalam hatinya, menenangkan diri, mengabaikan Ariana Smith, dan pergi menonton TV sendirian di sofa. Segera, Ariana Smith duduk di meja dengan piring, meskipun tidak bisa dikatakan lengkap dalam warna, aroma, tapi setidaknya dimasak. Saat Ariana Smith menyelesaikan pekerjaannya, Tiago Levon membawa Nathan Louis kembali. Begitu dia masuk, melihat ke ruang tamu yang agak berasap, Nathan Louis tahu apa yang sedang terjadi tanpa menebak. Nathan Louis, kamu kembali. Lihat makanan yang kumasak untukmu. Ariana Smith berkata dengan perasaan puas ketika dia melihat Nathan Louis kembali. Yah, harum sekali, mencium aroma ini, aku lapar. Nathan Louis menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, benarkah, cepat duduk. Ariana Smith buru-buru membiarkan Nathan Louis duduk, lalu berkata kepada Laida Serio dan Tiago Levon, kalian berdua datang dan makan bersama. Tidak, tidak, tidak. Tiago Levon kaget. Dia buru-buru melambaikan tangannya, Elodie Eden sudah menyiapkan makanan, tunggu aku kembali makan. Nathan Louis mendengarnya, dan wajahnya lucu, Tiago Levon, kamu bisa melakukannya, kamu hidup bersama dengan Elodie Eden. Ekspresi Tiago Levon berubah, kami berdua sudah sangat tua, itu sudah cukup, kata Laida Serio kepada Nathan Louis dan Ariana Smith. Itu tidak bisa dilakukan, aku ingin menyelamatkan hal yang paling berharga untuk malam pernikahan. Ariana Smith buru-buru menggelengkan kepalanya. Simpan, aku khawatir jika beberapa gadis tidak menyimpannya, kamu akan menyesalinya. Laida Serio tersenyum jahat. Ariana Smith tercengang, lalu menatap Nathan Louis. Nathan Louis memelototi Laida Serio, lalu tersenyum pada Ariana Smith, jangan khawatir, aku bukan orang seperti itu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Maaf, kamu tidak berani. Ariana Smith tersenyum penuh kemenangan. Tiago Levon pergi, Laida Serio ingin pergi juga, dia benar-benar tidak bisa makan masakan Ariana Smith, tetapi setelah mengambil 2 langkah, Ariana Smith menyeretnya kembali, dia harus mencicipi masakannya. Laida Serio hanya bisa duduk dengan wajah tak berdaya, Nathan Louis makan dengan sangat gembira, dan memuji keahlian Ariana Smith saat makan, yang membuat hati Ariana Smith meledak kegirangan. Melihat Ariana Smith menatapnya, Laida Serio hanya bisa mengambil sumpit dan makan sedikit demi sedikit. Di tengah makan, ponsel Nathan Louis berdiri dan Nathan Louis menghubungkan ponselnya. Saudaraku, apakah kamu di Gruyères? Segera setelah panggilan tersambung, suara Yuren Louis terdengar. Di sini, ada apa dengan Yuren? Nathan Louis sedikit gugup, dia berpikir bahwa Yuren Louis mengalami beberapa kesulitan. Saudaraku, Trina Song akan mengadakan konser di Gruyères 5 hari lagi. Aku pikir kamu sangat mampu. Bisakah kamu menemukan cara untuk mendapatkan tiket? Yuren Louis bertanya dengan suara rendah. Oke, tidak masalah. Nathan Louis langsung setuju. Melihat Nathan Louis setuju, Yuren Louis dengan senang hati menutup telepon. Tetapi setelah setuju,
Nathan Louis merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia tidak ingin ada hubungannya dengan Trina Song. Nathan Louis juga pria normal. Untuk penampilan, mereka semua adalah wanita cantik kelas 1. Nathan Louis benar-benar takut jika dia terlalu banyak berhubungan dengan Trina Song, dia akan membuat kesalahan. Tapi tidak ada cara lain sekarang, jadi dia hanya bisa menghubungi Trina Song dan meminta beberapa tiket. Nathan Louis meletakkan kembali ponselnya dan duduk kembali di meja makan. Nomor telepon siapa? Ariana Smith bertanya dengan rasa ingin tahu. Yuren Louis, dia ingin melihat konser, biarkan aku membelikan beberapa tiket untuknya, kata Nathan Louis datar. Bisakah kamu mendapatkannya? Tiket ini selalu sulit didapat. Sekarang aku tidak bisa membelinya bahkan dengan harga lebih tinggi, dan aku juga tidak bisa membelinya. Laida Serio bertanya pada Nathan Louis dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini. Nathan Louis mengangguk, ya, kalau begitu, kamu harus memberiku satu. Laida Serio mempercayai kata-kata Nathan Louis, dan dengan kekuatan Nathan Louis, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa tiket. Oke, kata Nathan Louis tanpa ragu. Aku sangat iri. Kamu sangat senang menemukan pacar yang cakap. Kamu bisa menyelesaikan semuanya. Laida Serio menatap Ariana Smith dengan iri. Kecemburuan ini tidak dibuat-buat, itu benar-benar iri. Jika kamu iri, aku akan memberimu setengahnya. Ariana Smith menyeringai. Laida Serio tersipu dan berhenti bicara. Tepat ketika beberapa orang hendak menghabiskan makanannya, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa yang datang? Ariana Smith sedikit bingung, karena hanya ada sedikit orang di sini. Aku akan pergi melihat. Nathan Louis berdiri dan memeriksa. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang gadis cantik berdiri di luar. Meskipun dia mengenakan pelindung matahari yang besar, Nathan Louis sekilas dapat mengetahui bahwa gadis ini adalah Trina Song. Kamu benar-benar tinggal di sini. Setelah melihat Nathan Louis, Trina Song tersenyum. Kamu, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Nathan Louis terkejut, dan diam-diam melihat kembali ke Ariana Smith. Jika keduanya bertemu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, terutama Trina Song menatapnya dengan cinta yang dalam. Jika Ariana Smith melihat ini, Nathan Louis bahkan tidak bisa membayangkan akibatnya. Itu tidak mudah. Bukankah kamu memberikan alamatnya pada ayahku? Aku mengirimimu batu. Trina Song menunjuk ke sebuah jalan masuk van tidak jauh, hanya itu yang aku inginkan. Aku di sini untuk memberimu batu, tidakkah Anda mengundang saya untuk masuk dan duduk? Letakkan batunya, Anda kembali, sekarang tidak nyaman, saya akan menghubungi Anda nanti, saya hanya perlu menemukan Anda. Nathan Louis cemas. Ada apa? Apakah ini tentang konser? Trina Song sedikit tersenyum. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tetapi sebelum Nathan Louis dapat berbicara, Ariana Smith dari dalam berteriak, Nathan Louis, siapa itu? Oh, kurir, kata Nathan Louis buru-buru. Siapa yang ada di dalam? Trina Song langsung tertarik saat mendengar suara seorang gadis. Pacarku bukan seperti yang kamu pikirkan. Nathan Louis hanya bisa menjelaskan tanpa daya. Kalau begitu aku ingin melihat seperti apa pacarmu. Sungguh iri memiliki pacar sepertimu. Trina Song masuk saat dia berbicara. Nathan Louis ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa membawa pergi Trina Song. Trina Song bergegas masuk, Ariana Smith sedang makan bersama Laida Serio, melihat Trina Song yang tiba-tiba menerobos masuk, keduanya membeku sesaat. Trina Song juga terkejut, dia tidak menyangka ada dua gadis, dan keduanya sangat cantik, dia tidak tahu yang mana pacar Nathan Louis. Kejamu adalah Trina Song. Laida Serio tiba-tiba berteriak setelah tertegun beberapa saat. Ketika Ariana Smith mendengar ini, dia juga menjadi sedikit bersemangat. Pantas saja dia tampak akrab sekarang, dia ternyata menjadi bintang besar. Halo, Trina Song sedikit tersenyum. Halo, silakan duduk. Laida Serio buru-buru memanggil Trina Song untuk duduk, menuangkan teh dan air. Pada saat ini, Nathan Louis juga mengikuti, dan berkata kepada Trina Song, ini pacarku Ariana Smith. Trina Song memandang Ariana Smith, lalu tersenyum ringan, Nona Ariana benar-benar cantik, tidak heran dia bisa memikat Tuan Nathan. Trina Song mengulurkan tangan dan menjabat tangan Ariana Smith. Ariana Smith agak bingung saat ini, dan bertanya pada Trina Song, Nona Song kenal dengan pacarku. Dia belum pernah mendengar Nathan Louis menyebutkan bahwa dia mengenal bintang besar seperti Trina Song. Ya, Tuan Nathan tinggal di rumah saya untuk sementara waktu. Kata Trina Song, tinggal di rumahmu. Ariana Smith menatap Nathan Louis dengan kaget.
Laidas Rio juga bingung saat ini, dan menatap Nathan Louis dengan tak percaya. Jangan salah paham, dia bilang aku tinggal di rumahnya, aku hanya tinggal di rumahnya, tidak ada yang terjadi. Nathan Louis buru-buru menjelaskan, tetapi dia merasa bahwa semakin dia menjelaskan, semakin gelap dia jadinya, dan pada akhirnya dia hanya bisa tanpa daya meminta bantuan Trina Song. Trina Song tersenyum, Nona Ariana, jangan salah paham, Tuan Nathan hanya tinggal di rumah saya, karena keluarga kami dalam bisnis biji, dan Tuan Nathan membutuhkan sekumpulan biji, jadi dia tinggal di rumah saya untuk berdiskusi kerjasama. Saat ini saya datang ke sini adalah untuk mengantarkan biji ke Tuan Nathan, kami sekarang menjalin hubungan kerjasama. Setelah Trina Song menjelaskan, Ariana Smith langsung mengerti, dan dia juga ingat bahwa Nathan Louis mengikuti Dewelo Weru ke Elbrus beberapa waktu lalu. Nona Song terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin aku salah paham denganmu, cepat duduk. Ariana Smith tersenyum dan memberi isyarat kepada Trina Song untuk duduk. Kamu bicara, aku akan mengatur seseorang untuk membongkar biji. Nathan Louis menemukan alasan dan menyelinap pergi, kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa di sini. Nathan Louis memerintahkan untuk menurunkan semua batu ke halaman villa. Benda ini adalah harta yang tak ternilai bagi Nathan Louis, tetapi bagi orang biasa, itu tidak lebih dari pecahan batu. Setelah menurunkan batu, Nathan Louis kembali ke rumah dan menemukan Ariana Smith, Laidas Rio, dan Trina Song sedang tertawa. Dia sedikit bingung, mengapa semua gadis saling kenal. Batu roh telah diturunkan. Anda dapat pergi jika tidak ada lagi yang harus dilakukan. Apakah Anda tidak mengadakan konser dalam beberapa hari? Bisakah Anda memberi saya beberapa tiket? Kata Nathan Louis kepada Trina Song. Tentu saja, Trina Song berdiri dan tersenyum pada Nathan Louis. Aku akan memberimu beberapa barisan depan, sehingga kamu dapat melihatku dengan jelas. Ketika Trina Song mengatakan ini, matanya menoleh ke arah Nathan Louis dengan ringan. Dengan pik ringan, Nathan Louis sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.